Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan coba bahas yang sudah kemarin dikumpulkan. Ya, jadi ada beberapa yang belum dalam pembuatan naskah ya. Jadi untuk yang diperhatikan, jadi yang harus kita ini nanti adalah tentang naskah ya, penulisan naskahnya yang sudah dicoba untuk dibuat. Jadi yang kemarin sudah mencoba untuk mengirim, yang lain belum ya, ada yang karena ini saya penilaian ya, saya nilai untuk yang sudah di sini, yang sudah masuk ada Ardiansah ya. Nanti saya tunggu untuk untuk menjelaskan ya, dari pemilik dari naskahnya ya, nanti tolong disiapkan untuk Ardiansah. Jadi menjelaskan bagaimana secara penulisan ya, nanti bisa dijelaskan. Dan karena ini nanti berkaitan tentang pengambilan ya, nanti dijelaskan juga apa saja yang perlu diambil gitu ya. Jadi nanti mohon untuk menjelaskan, karena ini adalah proses penilaian. Jadi Pak Eda bisa menjelaskan apa yang ada di dalam topik videonya, gitu artinya. Ya, kalau ini sudah dijelaskan, nanti siap untuk pengambilan gambar, gitu artinya ya. Untuk ini saya tunggu untuk Ardiansah sudah masuk belum? Ardiansah sudah, oke, baik, terima kasih sudah masuk. Oke, di sini yang sudah dikirim, yang kemarin sudah beberapa minggu lalu ya. Dari judul sudah cukup menarik lah yang saya perhatikan di sini. Nah, coba Ardiansah bisa menjelaskan ya secara sinopsis. Ya. Pertama, dari mana idenya, terutama itu. Oke, silahkan dijelaskan dulu dari. Idenya dari kebiasaan teman-teman, Pak. Ya, kebiasaan. Terus kalau outline-nya itu sinopsisnya, ada seorang santri itu senang sama guyonan, senang sama bercanda gitu. Dari dia disuruh untuk kerja bakti tapi dia mau. Habis itu disuruh kerja bakti di Pondok Putri, dia malah mau, Pak. Jadinya dia langsung buru-buru untuk mandi. Di tempat mandi itu ada seorang ustadz, terus pakai peci-nya ditaruh di centelan gitu. Habis itu santrinya itu masuk ke kamar mandi, tapi kamar mandinya nggak ada gayungnya. Habis itu terpaksa pakai peci itu buat jadi gayung, Pak. Oh gitu, oh ya, oke. Terus dari goalnya sendiri itu apa ya kira-kira? Apakah setelah itu si santrinya itu lupa kalau itu peci atau gimana? Kira apa? Iya kan. Pecinya itu kan dicari-cari sama ustadznya itu. Yang santrinya itu nggak ngerasa kalau itu tuh peci ustadznya. Gitu ya. Jadi dia merasa seolah-olah dia itu nggak salah pakai peci itu. Oh gitu. Oke, ya. Terakhir endingnya apa kira-kira setelah itu? Endingnya santrinya itu dihukum. Karena dia nggak merasa bersalah. Padahal sudah benar-benar dia yang salah gitu. Yang salah. Oke. Jadi kesalahan. Ya. Dari prosesnya sendiri, ide itu sebenarnya itu dari tempat pondok, siapa kira-kira ide itu? Atau mungkin
ide yang telah diterapkan di pondok itu pernah ada kejadian kayak di pondok atau apa? Kok bisa mengonsepkan ide kayak gitu? Ini lagi dari mana? Ya, cuman bukan agak dilebarin lagi Pak, agak diluasin lagi. Hmm. Yang tadinya cuman sama temen, Hmm. cuman kan agak diluasin lagi Pak. Oke, ya. Di sini kalau dilihat itu ada beberapa model yang diperankan. Kira ada berapa yang masuk di dalam suatu topik humor santri? Ada 3. Terus Yang pertama pemeran utama, yang kedua yang sebagai pengurus, yang ketiga sebagai ustadznya itu. Ustadznya. Oh, 4 Pak. 4. Yang satunya lagi sebagai keamanan, pengurus keamanan yang menghukum itu. Oh ya. Dari segi outline ini kan ada beberapa macam ya. Ada di kamar tidur, bangun tidur, berlari, di kamar mandi. Ini saya tanggapi kok banyak momen di kamar mandi ya. Ini loh dari 5, 6, 7 itu sudah dijelaskan itu. Itu kan Yang pertama di kamar mandi itu kan itu masih di depan. Dia lagi nyari-nyari page-nya itu, Pak. Yang nomor 5. Yang nomor 6 itu syutingnya nanti di dalam seolah-olah lagi masih pakai page-nya itu, Pak. Maksudnya di dalam Terus yang ketujuh di dalamnya Mas di dalam ruangan kamar mandi juga atau gimana itu? Iya. Di dalam ruangan. Ruangan juga ya. Jadi ya kan di dalam itu kan masih lagi pakai gitu kan, lagi di syuting pas lagi menggunakan page-nya itu, Pak. Maksudnya. Oke. Terus yang ketujuh itu di depan kamar mandi itu terjadi perdebatannya. Perdebatan antara apa? Antara ustadznya sama santrinya itu. Terus ini berarti kejadian masih di tempat kamar mandi ya kejadiannya ya? Masih di ruangan itu ya? Bener ya? Ya. Bener ya? Oke. Berarti sebenarnya scene yang sudah diterapkan itu memang berkaitan satu tempat, satu lokasi tadi kan. Tadi kamar mandi ya. Kira-kira yang paling menarik apa di sisi humor ini? Kira-kira yang buat orang yang paling gimana, Pak? Yang paling menarik dan terkesan suatu video terbawa itu apa kira-kira di dalam outline-nya? Mungkin dari percakapan antar dialog anunya, Pak. Dialog pemainnya, dialognya. Oke. Ya, selama ini sudah dapat belum pemainnya itu? Selama ini. Kira-kira kalau kita benar-benar mau saya benar-benar ini di ACC dan jadi suatu video, kira-kira udah punya gambaran siapa kira-kira yang mau disiapkan sebagai Sudah. Oke. Terus dari segi itu teman sendiri atau teman luar atau mungkin sahabat siapa? Teman biasa, Pak, teman dekat. Teman dekat, bukan teman kampus enggak? Teman kampus juga? Enggak. Bukan ya? Oke, ya. Ya, kayaknya gini ya sih ya. Untuk saudara Diansa, terus sebenarnya sih sudah menarik ya ini ya. Yang kedepannya ini kan kita mau produksi, ya mau kita selesaikan sesuai dengan topik yang sudah dijabarkan ini, jadi dikumpulkan dari kemarin ini. Dan sekarang saya ingin tahu secara teknis atau secara properti atau mungkin dari segi alat, kira-kira bagaimana? Oke, silakan. Kalau alat, kalau untuk kostum biasa, Pak, sehari-hari ya, khususnya santri kan biasa sarungan, pakai kaosan gitu. Itu busana untuk kostumnya. Terus untuk
Iya paling ada tambahan kayak pas misalkan untuk mandi ada handuk, ada Heeh. peralatan mandi. Iya. Oke. Untuk set lokasi, kira-kira kesulitannya di mana? Kok set lokasi? Kira-kira set lokasinya. Kalau kalau set lokasi nggak kesulitan sih, Pak. Kesulitan ya, nggak ada Soalnya kan masalah. eh, soalnya di pondok, Pak. Condong, nggak ada masalah ya. Maksudnya dalam arti, oh harus laporan dulu, harus menyiapkan apa-apa gitu. Nggak ada kayak gitu. Harus Enggak, enggak ya, nggak ada masalah ya untuk lokasi ya. Oke, berarti intinya enggak. lokasi tetap di pondok ya, pondok di pondoknya ya intinya ya, nggak ada di tempat lain ya. Lokasinya ini ya, yang mau di Ya, bener ya. Oke. Ya, iya. dari segi yang sudah diajukan, tadi kan kira-kira ada tiga pemeran ya, benar tiga ya, tiga apa tadi pemerannya? 4, Empat ya, empat. Oke, 4. empat. Saya ingin tahu kira-kira untuk karakter sifatnya itu bagaimana? Bisa dijelaskan keempat itu? Silakan. Kalau yang pemain utamanya itu karakternya dia plan-plan, Pak. Jadi nggak bisa diatur Terus, seenaknya sendiri. hmm, Yang kedua ustadznya itu ya ustadz sewajarnya ustadz, Pak. ya, terus saya kan mungkin bisa temannya sendiri kan nanti di kolaborasi gimana gitu kan. Ya, Ya. ya. Oh iya, saya Terus belum yang tahu ini ketiga, loh, Mas. Maksudnya dari awal kan belum kelihatan ya namanya ini loh. Nggak buat jelaskan namanya siapa ini. Di sinopsisnya sih siapa itu. Nggak ada nama. Saya kira siapa namanya. nama pemainnya, Pak. Iya, bukan Nama pemain. nama ini, nama yang pemeran ini jadi siapa? Oh, mau jadi Oh, si siapa gitu loh. Siapa gitu. ya tapi sudah ada, Pak. Sudah ada namanya. Sudah ada nama. Jadi nanti nama untuk pengangkatan itu penting nanti namanya. Terus yang pimplan itu kira-kira dia umur berapa? Yang pemain masih umur sekitaran 17, 18. 19 ya. Tinggi badan berapa? Tinggi badan kurang tahu, Pak. Yang tahu. Ya ini kan membuat sinopsis kan menyiapkan ini ya, sekedar rancangan ya. Ya kita buat rata-rata lah ya mungkin rata-rata. Ya sekitar ada 160, 165, 170 kan itu kan. Dan nanti ini Ya, akan mempersiapkan untuk kedepannya penulisan di dalam skenario-nya, ya kan. Oke, jadi itu ya. Tadi namanya ya. sampai sekarang udah ada yang lucu nggak namanya? Yang kira-kira memberikan pesan yang enak atau mungkin Ya, ada ya? untuk pemain utamanya namanya Epen. Epen ya, Epen. Terus Pak Ustadz Ustadz Pak siapa? Ustadznya, kalau Pak Ustadznya nggak dimain-mainin, Pak. Enggak nama Pak Ustadz gitu aja ya. Pak Ustadz. Nggak, ya asli real nama aslinya. Sini ikut. Oke. Terus apa lagi? Ada figuran enggak figuran-figuran yang lain? Mungkin sebagai apa Figuran-figuran namanya? yang lain Masuk enggak ada enggak? Selain enggak, selain empat itu enggak ada enggak? Enggak ada ya? Ya sebagai enggak ada enggak, ya? Enggak ada ya? Oke. Oke, jadi enggak. itu. Enggak ada. Satu, dua, dari dua. Yang dua lagi siapa yang dua lagi? Yang dua lagi. Yang dua lagi sebagai pengurusnya itu yang pertama untuk menyuruh kerja bakti itu, yang kedua satunya lagi sebagai keamanan. Enggak mah ya. Ini ada kaitannya enggak? Misal di kamar mandinya si pengurusnya ada enggak kaitannya? Gimana, Pak? Ada kaitannya enggak di kamar mandi maksudnya ya? Ada masalah enggak? Mungkin kan dia ngurus ini ada kerjaan ini ada enggak kaitannya sama si pemeran pertama? Kira ada enggak? Enggak, Pak. Enggak ada. Enggak. Ya, terus ngapain dia tugasnya ini di dalam suatu apa cerita pendek ini di dalam film komposisi? Yang pengurus pertama ya kan dia kan sebagai pengurus pembangunan. Pembangunan jadi dia menyuruh untuk semua yang santri-santri kerja bakti. Bakti ya. Pokoknya dia nyuruh santrinya. Ya. Oke, gitu. Ya.
Nah, dari proses yang sudah saya amati, kemarin sudah saya coba ikuti beberapa hasil ini memang ini ya secara realnya memang ide-ide sendiri ya, ide-ide yang memang muncul sendiri ya di benaknya ya, idenya ya. Ya. Yang dari visual ini atau mungkin pernah melihat atau menonton adegan yang lucu, ada enggak? Pernah enggak? Yang kelucuan di mana? Ada enggak? Pernah, cuman pernah ngelakuin sendiri Pak. Pernah ngelakuin sendiri, cuman kan antar sesama temen. Cuman itu kan langsung terjadi di kamar mandinya itu sendiri. Oh, itu. Oke. Berarti istilahnya ini ya ada kaitannya juga antara real, nyata, sama di dalam kejadian ini gitu kan. Istilahnya ke situ. Ya. Oke. Ini untuk saudara saya, untuk kedepannya, untuk persiapannya kita masih ada waktu kira-kira 2 minggu. Saya kasih waktu 2 minggu. Ini akan kita selesaikan yaitu produk yang sudah diajukan. Karena sebagai untuk tugas tugas satunya yaitu komposisi, dan nanti tugas UTS-nya adalah membuat durasi film yang paling tidak itu kelompok nanti. Nah, ini nanti kan yang sudah diajukan untuk proses selanjutnya adalah praproduksi atau kita lebih ke dalam analisis tempat langsung gitu. Ya, saya sih nggak masalah ya, masalahnya sekedar nanti di sini nanti tolong diperkuat lagi sinopsisnya ya, minta tolong dijelaskan, tolong aja sih. Tadi santri siapa? Oh iya si Cemen tadi ya, Cemen siapa tadi? Sama siapa tadi? Apaan Pak? Epen ya, si Epen ini adalah anaknya Primpan loh. Jadi dikasih jelas dulu, kasih jelasan, Primpan. Habis itu baru dijelaskan, oh dia itu mau ke sini. Jadi ada suatu istilah historisnya dia itu siapa gitu maksudnya ya. Itu ya nanti tolong nanti saya tunggu waktu minggu ini untuk meralat sinopsisnya ya untuk bisa jadi. Terus dari treatment sendiri ya, treatment yang perlu diperhatikan di sini kan siang semua ya. Jadi tempatnya siang semua saya lihat ya. Memang kalau kita lihat komposisi kan hanya durasinya 1 menit sampai 2 menit ya. Oke, enggak masalah kalau siang semua. Nah, nanti di sini saya minta mempersiapkan skenarionya ya. Skenarionya. Masih saya tunggu sampai hari Jumat saya tunggu untuk skenarionya. Ya, di sini nanti Pak, mau tanya skenario itu yang gimana? Skenario kemarin sudah pernah saya demokan kan di dalam presentasi film. Yang presentasi. Belum Pak, kemarin itu pas terakhir skenario itu malah udah selesai tentunya Zoom-nya. Oh, Zoom-nya. Oke, bentar, tak cek dulu. Jadi nanti biar kita paham ya. Jadi karena untuk kedepannya menulis naskah skenario, ini saya coba cek dulu untuk penulisan produksi program ya. Jadi kalau kita membuat skenario itu kan ada lebih tahapan ini ya, scene-nya. Jadi ini kalau kita lihat tadi kan saya ada 8 outline bertahapan. Itu nanti dimasukkan di skenario-nya. Contohkan ya. Tulisan skenario. Oke. Ya, jadi untuk contoh aja ini. Contohnya. Skenario. Baik. Cara ini tak coba yang masuk. Jadi ini memang harus diselesaikan. Kalau kita mungkin nggak ngikuti, memang sulit untuk menyelesaikannya. Ya. Jadi misal di sini, ya. Jadi nanti saya contohkan ya tadi yang telah diselesaikan di sini adalah visualnya ya. Jadi visualnya yang mau diselesaikan itu untuk mengambil gambar misal ini long shot ya, itu long shot, LS itu long shot atau saja long shot ya, jadi long shot. Nah, nanti kalau dijelaskan pengambilannya adalah long shot. Nah, jadi pengambilannya adalah long shot, durasinya ya. Jadi di sini nanti menjelaskan durasi ini. Contoh aja tadi saya akan dari hasil yang sudah dikembangkan tadi adalah ini tentang
kamar mandi ya, di kamar mandi tiduran, bangun tidur. Misal ini saya coba, saya coba masuk dulu. Jadi tak coba. Jadi ini berpengaruh sama apa namanya penulisan ya. Jadi kalau kita lihat yang hasilnya di kamar ini, terus kita tak operate dulu aja biar repot. Oke. Ya, ini ada 8. Ya, 8 ini nanti adalah menjelaskan di dalam suatu skenario-nya. Ya, sebutan cek ini. Misal ini nanti kita kopikan, nanti biar bisa disesuaikan. Nah, jadi memang kebanyakan skenario itu ada membahas tiap gerakan kamera. Gerakan kamera. Jadi banyak saya lagi. Ya. Jadi memang kelas yang pagi ini banyak sekali yang belum selesai ya. Dan nanti mungkin ya karena kalau kesulitan dalam arti itu sini ada 8 pertemuan. Jadi mungkin pertemuan kalau kita sekedar apa namanya nggak tatapan langsung, biasanya itu kesulitannya kan, oh gimana caranya ya membuatnya, gimana ya ini langkah-langkah selanjutnya ya. Jadinya itu menimbulkan nggak jadi hasilnya gitu ya. Maka saya sarankan yang belum buat itu ya segera aja gitu kan yang membuat. Tuh, nah, ini saya contohkan gini. Nanti tak kirim ulang ke ke grupmu ya, ke grupnya biar sesuai. Jadi misal ini yang sudah diselesaikan, ini kita buat file format aja. Jadi misal ini nanti diselesaikan dalam arti sesuai di dalam ini order nanti ordernya di copy dulu ya. Order pun di copy dulu masukkan. Nah, satu copy disesuaikan dengan apa namanya visualnya. Jadi visualnya itu apa saja gitu kan. Misal ini tadi apa namanya visualnya di kamar mandi ya misal. Jadi nanti ya kita harus sesuai. Ya kita sesuaikan apa dari segi pengambilannya itu apa saja itu kan. Ya misal ini kamar. Ya nanti ini tinggal dimasukkan aja ya. Nanti di copy, kita kopikan. Misal saya masukkan di sini di keterangan. Jadi kita keterangan tinggal kita sesuaikan aja. Jadi keterangan ini untuk apa? Untuk menjelaskan tiap pengambilan gambar. Jadi tiap pengambilan gambarnya itu apa saja. Nah, maka nanti dijelaskan di sini. Nah, misal ya ini ya, terus saja sini. Nah, jadi di kamar, ya kan? Di kamar. Setelah itu di kamar itu ngapain? Nah, dijelaskan. Karakter jelaskan karakternya. Aja. Di kamar mungkin dia baru si Epen ya, sama saya. Si Epen. Ya. Baru bangun tidur ini. Bangun tidur. Nah, berarti kalau dia bangun tidur itu di mana? Di kamar ya, paham ya ini? Jadi si Epen bangun tidur di kamar, ya kan? Paham nggak? Kalau tertahu ya ini ya. Si Epen bangun tidur di kamar, di mana dikatakan di kamar gitu. Kamar dari mana? Dari sini. Oh, dari sini ya. Nah ini paling enaknya saya tulis ini sin 1, ini tulis 1, tulis titik 1. Oke, gitu ya. Sudah. Yang kedua lagi, misal ya, ini tiduran ya, terus copy aja, masukkan. Yang kedua, tiduran. Ini misalnya, frame tiduran. Nah, tiduran ini siapa lagi? Siapa lagi? Mungkin ya tak contohkan aja. Siapa lagi? Mungkin terus lagi. Siapa? Ngantuk di kamar tidur ya. Kamar tidur. Nah, dari tiduran kan. Maksudnya ini kalau saya lihat tiduran itu dalam arti dia kan pasti di kamar tidur baru santai kan gitu kan dan sebagainya kayak gitu. Nah, dari ini yang sudah dia selesaikan ini kan tiduran ya terus. Oke, mungkin ini. Ya. Nah, dia tiduran itu nanti sama ini masih satu scene ya. Dalam satu scene itu tapi memiliki 2 video gitu kan tentunya.
maka menulisnya ini 1, ya. Ini tadi 1, kita tulis apa namanya? 1 gini aja. Yang ini, yang tiduran ini adalah 1.1. Ya. 1.1 ini adalah masih kaitan dari si Evan bangun tidur. Oke. Kira sampai ini paham nggak? Kira-kira. Ya. Di sini loh, ya, maksud saya yang tiduran itu adalah masih punyanya si kamar, gitu. Ya. Jadi pengambilannya tentu saja di kamar ya kan, di kamar. Lah, di sini itu namanya si Evan itu kan. Si Evan di mana? Di kamar. Ngapain? Tiduran gitu loh. Ya, jadi sampai sini. Nah, selanjutnya apa? Saya tinggal durasinya. Jadi misalnya gini durasi itu. Saya ngambil video itu gak usah lama-lama. Gitu. Ya, maksudnya gimana kok nggak lama-lama? Dalam di kamar. Di kamar itu biasanya itu kan lebih long kan, panjang kan, jadi lebih kelihatan semua kan. Jadi misal ini tempat tidurnya, isi event, ini mungkin yang lain. Pasti kan kita ngambil semuanya, shoot semuanya gitu. Nah, berarti kita bisa menggunakan long shot gitu kan. Jadi waktu kita ngerekam kita kasih durasi, jangan langsung kram enggak. Kita kasih durasi. Kenapa durasi itu apa sih? Karena nanti akan kita global biar ketemu 1 menit. Biar ketemu 1 menit, itu maksudnya. Misal saya akan merekod si event, saya kasih durasi 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, cut ya gitu kan. Berarti dia mungkin baru tiduran atau mungkin baru dia santai-santai atau enggak. Itu kita jelaskan waktu dia di situ ya kan. Jadi kita seorang sutradara ngomong, ya kamu nanti tiduran ya. Tapi saya ambil 5 detik gitu. Jadi kita siapkan dulu ya. Berarti bisa tulis di sini adalah 5 detik ya kan, 5 detik. Jadi nanti tulis 5 detik. 5 detik gitu ya, paham ya? Nah, tapi dalam pengambilan kan tidak mungkin langsung semua kan, butuh wajah ya kan. Butuh namanya tangan atau mungkin dia baru bawa guling dan sebagainya gitu. Maka kita boleh menambah lagi. Kalau boleh menambah lagi kita bisa tambah aja. Saya tambah lagi klik ini ya kan, saya tambah lagi. Nah, mungkin di sini tapi masih dalam 1 ya. Mungkin siapa namanya muka siapa ya, wajah bukan ya, wajah si Evan ngantuk. Di sini nanti sama lokasinya di mana, di kamar. Kamar. Oke, terus kita ambil berapa? Saya gunakan 4 detik mungkin. Ya, saya gunakan 4 detik untuk ambil 1, 2, 3, 4 wajahnya saja. Wajahnya yang baru ngantuk kita ambil. Berarti semuanya habis itu wajahnya. Itu kan. Nah, setelah nanti dijelaskan, oh ini wajahnya si Evan, dia ngantuk, di situ ngantuk berat. Berarti gitu. Berarti kita ambil apa kira-kira? Tahu enggak? Kalau wajah apa kira-kira? Kalau wajah saja. Close up, medium close up, atau big close up, apa kira-kira? Kita wajah aja, kita bisa ada 2 pilihan ya. Kita bisa menggunakan MCU, medium close up, ya. Tahu ya kira-kira ya? Ya. Jadi medium close up apa? Kita ambil bagiannya. Kalau kita big close up berarti hanya sekedar wajah ini toh. Tapi ini bagiannya ini. Jadi kelihatan. Ini kelihatan. Ya, jadi kita MCU. Nah, terus ya itu ini satu lagi ya, satu titik 1 ini nanti 1.3 dan sebagainya. Terus ini juga ini masih punyanya di kamar tiduran. Kita ambil ya tidurannya. Mungkin ini bisa kita ambil dari atas. Dari atasnya, boleh aja. Mungkin sama kita ambilnya. Kita balik lagi long shot atau mungkin kita ambil jam dinding. Jam segini kok masih tiduran ya? Kita akan ambil jam dindingnya. Oke, udah jam 9 ya. Jadi kita akan ganti jam dinding misalnya saja ya. Saya ambil close up CU langsung
di jam dinding gitu ya. Kita ambil jam dinding, saya durasinya mungkin saya ambil 3 detik aja. 1, 2, 3. Jangan terlalu cepat ya. Kita kasih 4 aja lah. 4. Ini mengambil jam dindingnya. Kenapa? Ini menggantikan suatu visual orang. Jadi misal orang nonton, loh, ngapain kok tidur? Dia udah siang kok masih tidur ya. Ini ada istilahnya pertanyaan di dalam benak orang yang menonton gitu kan. Jadi bisa melihat rupanya kalau di sini rupanya orang-orang itu tahu kalau jam segini tuh harusnya nggak tidur gitu loh maksudnya. Tahu ya kira-kira ya. Kenapa butuh yang namanya jam dinding ini kan. Nah, contoh itu. Tapi nggak jam dinding dia. Boleh pakai HP ya kan. Dikat HP ini chat HP ini aku tidak udah jam segini gitu. Jadi itu kurang lebihnya. Jadi silakan nanti punya ide gimana untuk pengambilannya. Saya kembalikan lagi. Saya contohkan yaitu tentang pengambilan ini ya. Contohnya ya, ini dia masih pengambilan yaitu 1. Masih mengajunya di sini toh. Di sini masih sini toh ya. Oke. Terus mungkin ini ya. Jadi ini masih 1. Nah, kita ambil lagi yang ini bangun tidur sama. Nanti kalau tidur kita coba yang sin 2 ya kan. Nah, kita ambil copy lagi sama ya copy, nanti dimasukkan di sini. Nah, keterangan bangun tidur. Nah, di sini. Bangun tidur berarti ya sama. Misal si Evan bangun tidur. Berarti di sini tulis dulu boleh di copy aja ya, di copy aja. Nah, masukkan sini. Kalau si Evan bangun tidur langsung kabur mungkin saja. Si Evan bangun tidur langsung ke biasanya kabur ke kamar mandi ya, ke kamar mandi, kamar mandi misal aja. Jadi nanti visualnya bangun tidur dia itu persiapan mau ke kamar mandi gitu ya. Jadi misal ini kenapa yang kita buat kan ini kan kamar mandi kan, tahu ya, ini kan kamar mandi ya. Jadi masih ada kita sinkronkan bahwa nanti kalau itu langsung di kamar mandi, langsung lari gitu kan, langsung lari kamar mandi gitu. Jadi ini si Evan nanti kira-kira saya ambil ya sama durasi pun saya ambil di sini 5 detik ya. Mau persiapan khusus langsung lari gitu kan nanti. Nah, pas habis itu mandi jatuh juga atau gimana dibuat lebih unik gitu kan. Nah, ini jadi kita ambil semisal itu. Nah, saya pilih ditaskan begini kan, scene-nya scene 2 ya. Scene 2 kita mau saya ambil di sini adalah mengambil medium shoot ya, MS ya, medium shoot. Medium shoot itu adalah standar ya. Tidak bisa tidak out video, tapi kita ambil komposisi mungkin space antara wajah orang sama tinggi diperhatikan kalau medium shoot itu bisa kita ambil ya paling tidak boleh seikat pinggang sampai ke bawah itu. Jadi kita persiapan dari segi medium shoot sendiri. Jadi secara teknis itu nanti bagaimana agar hasilnya itu menyesuaikan dari gerakan kamera di kan salah. Jadi kita ambil 5 detik. 1 2 3 4 5. Jadi mungkin di persiapan langsung mau lari gitu kan. Lah, kita ini lagi mungkin kita ambil lagi. Langsung lari. Di mana? Di sini sama aja kita jadikan satu yaitu bangun tidur. Ya, kita ambil apa ini? Saya ambil mungkin medium ya. Medium shoot juga, medium shoot tapi dengan low angle. Nah, misal. Jadi waktu kita ambil dari bawah, pernah ya mengambil gambar dari bawah ya? Mungkin kamera itu mau keinjak, pernah nggak lihat ya video gitu? Mau keinjak, kamera itu mau keinjak, padahal nggak itu maksudnya. Hanya sudah dilangkahi saja. Iya pernah ya lihat ya. Ya, jadi kan dia jadi tempat tidur loncat ya kan. Lah kameranya di bawah posisinya itu.
mau diloncati gitu loh ya, paham ya kira-kira ya, mau diloncati di kamera itu sebelum dia Ya. mau pergi ke kamar mandi gitu kan. Nah itu yang apa namanya perlu diperhatikan dalam pengambilan. Berarti ini tadi masuk punya 1.1 adalah punyanya mana, punyanya dari yang atas sendiri gitu ya. Sampai sini kira-kira gimana? Ada apa namanya, sudah ada gambaran untuk membuat skenario kira-kira sudah ada ya. Kira-kira nanti dialihkan ini. Nanti kira-kira kayak gini. Dan nanti boleh diselesaikan. Sebenarnya ini masih kurang punya untuk gerakan-gerakannya. Ini kan saya contohkan ya. Ini aja sebenarnya di kamar itu banyak sekali pengambilan, gitu loh. Ya, tidak hanya dua. Ini kan mau apa namanya, dia baru bangun ya, tidur di kamar misal ini si ngantuk dan mungkin nanti tambah lagi pengambilan lagi mungkin dari apa namanya, dari waktu ada temannya mungkin ya masuk atau gimana, itu bisa kita kolaborasikan misalnya ya, atau mungkin diulik lagi dikerjain temennya langsung dikasih mungkin apa kakinya gitu kan, dia langsung bangun pakai apa itu, apa sih, wajan atau dang gitu kan, dia kaget gitu kan, bisa aja ya, misal gitu ya. Nah, nanti seperti kolaborasikan yang lain bisa sih misalnya kan. Tapi kalau itu nanti jadinya itu hari yang sial gitu. Jadi ada beberapa perbedaan antara intinya pengambilan ini sama nanti pengambilan secara gabungan gitu. Tapi yang intinya tadi ini harus tersampaikan. Oke, baik gitu maksudnya ya. Untuk apa namanya persiapannya, karena ini ada berkelanjutan, ya tetap harus diselesaikan sesuai dengan petunjuk dari penggunaan naskah gitu. Kita nggak ngawur, nggak langsung ngambil gambar enggak, tapi kita sesuaikan dengan pengambilannya. Terus satu lagi, jangan sampai kita itu berdek waktu ngambil ya. Jangan sampai berdek ngobrol ya. Misalkan jangan. Nah, ya kalau itu jadinya nanti film gempa, gitu kan, apa namanya intinya kayak gempa hasilnya nanti. Itu perhatian banget itu waktu kita ngambil. Manfaatkanlah tripod yang ada, misalnya kalau ada tripod pakai tripod itu. Terus audio penting ya, audio. Jadi misal nanti kurang jelas, kita hasilnya harus kita sesuaikan. Kalau kesulitan audio boleh kita apa namanya dubbing misal, tapi harus jelas audionya. Nah, tapi karena ini komposisi, kita hanya sekedar instrumen saja. Ya, cuma tapi ada beberapa kata, tapi nggak full, maksudnya nggak full itu dalam arti dari awal selesai semua percakapan enggak, tapi beberapa mungkin dari segitu terakhir endingnya masih ustadznya atau mungkin dia apa namanya pakai cerita hati. Maksud cerita hati itu gini, seperti pernah nonton di TV ya, baru kayak dia itu melihat sesuatu tapi keluar kata-kata nih, bagaimana ya, oh enaknya ya gini gitu misalnya. Nah ini cerita hati yang muncul. Kalau jalan film dulu kan tidak ada, film dulu tidak ada kan. Nah, sekarang kan banyak itu. Akhirnya, jadi itu yang perlu disiapkan. Oke, jadi itu apa nama yang perlu siapkan. Bagaimana nanti kedepannya untuk menyelesaikan suatu video. Ya, nah ini yang baru luar biasa, yang lain ya tahu. Ini saya cek aja satu nggak ada yang kabarnya, ada yang ngirim gitu. Ini sangat merepotkan juga ya. Karena apa? Karena ini ada kita belajar videografi harus memang benar-benar kita implementasikan. Bukan sekedar kita menyelesaikan teori soal enggak, tapi harus jadi hasilnya. Harus menghasilkan apa namanya video gitu ya kenapa ya. Jadi ini saya anggap oke, tidak masalah punya saya bisa dilanjutkan ke dalam tahap produksi gitu ya. Tapi dengan tentuan mohon segera untuk membuat yang namanya storyboard ya. Storyboard hari ini sudah selesai, nanti minggu depan dijelaskan storyboardnya, penjelasannya minggu depan tiap ini, karena tiap teman ini tinggal kita apa namanya menjelaskan hasilnya. Minggu depannya lagi nyiapkan yang namanya storyboard. Oh maksudnya ya hari minggu depan skenario, minggu depannya lagi storyboard itu ya, maksudnya gitu. Jadi nanti disiapkan yang ini adalah skenario nya. Nah, jadi skenario ini kenapa? Skenario nanti mengacu dari sini ya, dari sini hasilnya gitu. Baik, jadi kurang lebihnya itulah yang apa namanya perlu di apa namanya sesuaikan, bagaimana biar hasil kita itu bisa sesuai dan nyaman gitu kan. Kenapa?
Karena kalau video itu kalau misal ya ini nanti sudah dibahas panjang lebar lah ya, panjang lebar tentang apa namanya si santri ya, saya santri ini. Nah, itu mungkin ya sebenarnya bagus ya, ide yang cukup bagus lah ininya lah di situ. Nah, ini apakah nanti bisa dibuat film pendek? Oh, tidak masalah, gitu kan. Karena ini kan nanti berkelanjut ke film pendek, gitu kan. Yang durasi sekitar bisa sampai 20 atau sampai 30 menit, gitu kan. Ini yang penting nanti ke sana. Maka kalau ini nanti selesai, jadi oke, nanti kan kita coba publikasikan hasilnya. Jadi sampai mana hasilnya nanti. Terus yang terakhir saya belum sempat menyampaikan, karena apa? Karena hasil kita itu nanti kan ada 2 kategori, hasil nanti bisa dikirim dalam bentuk email. Yang kedua adalah dalam box DVD gitu ya. Pernah buat desain box DVD belum? Box DVD. Box DVD. Pernah? Belum ya? Oke. Jadi box DVD nanti intinya adalah kita akan membuat desain jadi seperti CD yang terjual tuh. Jadi misal ya DVD player gitu. Langsung ceritanya apa, yang belakangnya ada storyline-nya, desain yang bagus. Maka nanti ukuran yang kita siapkan sekitar 26 cm kali 18 cm untuk ukuran DVD ya. Jadi nanti itu disiapkan aja lah ya desainnya. Desainnya silakan, yang penting desain tidak keluar dari ceritanya. Dari cerita yang sudah disampaikan. Jadi di situ mungkin si Yemen bagi aja kita jadikan suatu covernya gitu kan. Itu yang perlu ke sana ya. Oke. Terus gini, ini ya karena yang bergabung hanya 2, apa sih sedikit sudah jadi saya belum tahu. Tadi saya cek beberapa sih ada yang apa namanya belum ngumpulin ya. Jadi saya tunggu itu beberapa hari kok nggak ada konfirmasi gitu. Ya mungkin dari segi karena online kan kita nggak bisa mantau ya. Tergantung diri kita sendiri apakah nanti saya bisa selesai atau tidak itu. Tapi kalau memang niatnya nggak buat ya oke, nanti saya kan tinggal saya kosongin gitu kan, enaknya kan gitu. Ya silakan, tapi kan harus kita sesuaikan karena kita videografi, mohon untuk segera untuk mengirim hasilnya ya kan. Jadi maksudnya untuk mengirim itu adalah seberapa kita nanti untuk menghasilkan suatu hasil ya itu. Oke. Jadi ada berapa sih yang apa belum ya? Nanti tolong diserahkan yang belum segera aja karena ini memang waktu sebenarnya sih kemarin kemarin yang ini, tapi karena memang tunggu lagi sampai sekarang belum ada ya udah. Nah, maka terima kasih untuk Akhirnya setelah bisa berhasil untuk mengerjakan naskahnya ya saya sampaikan berhasil lah ya mungkin itu karena apa, ini adalah bekal dari menyelesaikan suatu video. Kalau ini nggak jadi maka kita nggak akan bisa selesai videonya gitu ya. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan dalam arti menyelesaikan suatu video ya. Mungkin itu ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Berarti untuk syutingnya masih lama, Pak? Ya, jadi nanti syutingnya menyesuaikan dari ini judulmu. Judulnya ini ya. Ya, syutingnya nanti kan kita akan nyelesain dulu sampai ke storyboard ya. Habis itu nanti kita tinggal shooting, pengambilan gambar gitu kan hasilnya. Ya. Jangan keluar dulu ya. Ini nanti rekam lagi, ini kan mau habis zoomnya, nanti tolong kembali lagi ya, jangan keluar dulu ya. Ini ya, ini kurang bentar ya. Nanti antar jelas ke. Jadi hasil yang perlu diselesaikan nanti adalah membuat video sesuai dengan tema yang sudah diajukan gitu kan. Maka ini tadi kan kenapa kok baru 1 tok, belum yang semuanya, karena harusnya kan hari ini sudah terkumpul semuanya ya. Untuk istilahnya judulnya ini karena 2 minggu ini lagi harus jadi 2 minggu lagi loh ya, itu harus jadi pengambilan gambar sesuai dengan topik yang sudah diajukan gitu kan. Maka kalau bisa segera menyelesaikan lah ya. Jadi menyelesaikan menyelesaikan ini naskahnya gitu loh. Karena ini kan kita baru rancangan ya, reng-rengannya belum clear ya. Clearnya nanti sampai storyboard. Boleh storyboard, maka nanti digambar per itemnya. Ya, gitu. Berarti sampai storyboard dulu baru ya kita produksi gitu.
maka tapi dalam minggu depan harusnya sudah selesai gitu, Mas storyboard-nya gitu kan. Maka bisa hari ini minggu ini selesai skenario, minggu depannya storyboard clear, tinggal kita produksi gitu. Nah, tapi dalam arti ya Ya. tinggal kita sepakati dulu kira-kira yang model-modelnya ini kapan bisanya, waktunya kapan, terus intinya siapa saja, lokasinya bagaimana. Nah, ini perlu kita perhatikan di sana. Jadi itu yang apa namanya harus diselesaikan dalam arti menyelesaikan hasil sesuai dengan naskahnya. Jadi naskahnya nanti kalau hanya sekedar kita apa namanya membuat tapi nggak mengimplementasikan, dia kita nggak tahu di mana gitu. Ya kita punya. Jadi yang itu terus ini yang paling dipahami tadi sudah saya coba saya tuliskan, nanti dilanjutkan lagi beberapa ya untuk robotnya ini. Ini adalah tiap pengambilan. Jadi tiap pengambilan gambar, yaitu yang perhatian adalah fokus. Hati-hati ya. Jadi jangan mau ngambil tapi diperhatikan kefokusannya, gitu. Kalau misal saya pakai kamera HP mungkin tidak masalah, tapi perhatikan fokusnya ya. Jadi orang itu kalau nonton itu ya enak, terus tidak terlalu kesulitan atau mungkin dari segi itu fokusnya itu lebih jelas ya. Ini yang perlu kita sesuaikan dari hasilnya. Itu kurang lebihnya sih. Ya. Untuk properti gimana? Ada masalah enggak properti untuk alatnya, untuk kamera sendiri? Ada pinjaman atau mungkin pakai apa kira-kira? Enggak, Enggak. punya sendiri semua. Oh, itu cuma ya. Oke. Tapi ada ya kira-kira ya untuk apa nama partinya ada ya yang untuk siap ada ya. Jadi kita nggak usah kesulitan lah mas. Jangan kenapa? Kalau kita sendiri ada repot. Jadi kalau kita sudah oke nggak ada masalah, ya oke jadi kita siap untuk itu. Karena terakhir nanti kita belum casting, nanti mungkin sesudah itu nanti kita coba untuk casting, karena casting nanti adalah harus mengumpulkan videonya masing-masing ya kan. Ini kan belum ke sana, masing sesuai dengan ekspresinya itu nanti ke sana ya. Maka ini harus clear dulu, maksudnya itu kalau udah clear nanti kita tinggal casting ya kan. Casting sesuaikan dengan kepribadiannya dan per karakter atau per sifatan, bagaimana sifatnya nanti bisa senang atau bisa sedih atau bisa apa namanya keras kepala atau apa. Nah ini yang perlu disampaikan di dalam suatu sifat, suatu apa namanya bentuk dari si karakter tersebut gitu kan. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi gimana nanti biar si pemeran ini nyaman dari segi hasilnya, itu pilotnya. Oh iya, jadi nanti saya jangan lupa ya, kalau kemana ada yang belum masuk kenapa ya? Tolong nanti di absen ya teman-teman ya. Mohon nanti yang harus semuanya harus presensi ya kan. Sama itu harus wajib. Kalau memang nggak masuk nanti kan nggak masuk hitungan apa tatap muka gitu ya. Jadi ini kalau lebihnya apa dari segi hari inilah ya lebihnya kayak gitu. Mohon yang lain ya teman-temannya itu ya, karena kalau misalnya sampai nanti UTS nggak selesai nggak ada nanti kan kasihan ya kan. Jadi nggak ada nilainya gitu. Itu yang perlunya diselesaikan sana, karena ini adalah walaupun kita di rumah pun ya maksudnya ini harus diselesaikan ya kan, tidak langsung santai-santai kongkong enggak, tapi ini perlu hasil ya kan. Kita coba seberapa hasil kita, seberapa apa namanya yang perlu kita selesaikan gitu. Itu yang perlu di dalam suatu videografi. Karena videografi sendiri kan apa namanya tidak menghasilkan apa namanya desain enggak, tapi kan menghasilkan suatu pengarakteran atau dalam suatu video gitu kan. Itu yang apa namanya harus diselesaikan sesuai dengan tahapannya. Oke, jadi itu kurang lebihnya. Ya, mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan untuk persiapan ini, karena ini nanti ada berkelanjutan ke dalam hasilnya ya kalau begitu. Ini juga kan, ini kan ada beberapa nanti dilanjutkan sendiri untuk hasilnya, nanti coba tak kirim masalah di grupnya biar teman-teman yang lain biar pada semangat itu ya. Masuk belum ada yang selesai itu kan, pada udah lama sekali. Itu yang lebihnya. Yang penting kan kalau kita buat ini, kalau biasanya buat kayak gini itu kalau udah